pengetahuan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi lagi. Sedangkan orang yang hanya sekedar mengingat Allah, beribadah, hanya sekedar beribadah, menyebut nama dan sifatnya, itu diangkat tetapi tidak lebih tinggi daripada orang yang memiliki pengetahuan itu. Ya, secara umum Allah mengatakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu, ya, wahai orang-orang, ya, yang beriman, ya, mana ayatnya, ya, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya. Jadi ayatnya bukan ya alladzina, tapi yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya, Allah mengangkat, ya, orang-orang yang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang punya pengetahuan, ya, beberapa derajat, ya, lebih tinggi daripada derajat sekedar orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karenanya sangat penting bagi kita untuk mengetahui itu, dan dia menjadi prioritas yang sangat utama, apalagi kita mengenal, ya, nama dan sifat Allah, dan tidak boleh bagi kita untuk, ya, lebih mengenal hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, apalagi hamba itu, ya, tidak bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala, dalam arti, ya, mereka adalah orang-orang yang mengajak kepada, ya, hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya, ya, kaidah yang kita sebutkan syarafil ulum atau syarafil ilm, ya, wa fadluhu bi syarafil al-ma'lum. Ya, keutamaan, ya, ilmu dan keutamaannya, ya, dan kemuliaannya, ya, itu berdasarkan, ya, keutamaan yang diketahuinya, dan tidak ada sesuatu yang lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, mengetahui akan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, mengajak, ya, seseorang hamba untuk mencintainya, ya, untuk mengagungkannya, ya, untuk takut kepadanya, untuk lebih mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan, ya, lebih mengikhlaskan lagi, ya, amalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dia sadar bahwa hajatnya hanya bisa ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mengilmui nama dan sifat Allah, ya, ketika, ya, ia mengetahui bahwa Allah Maha melihat, ya, maka ia akan lahir, ya, di hatinya, ya, rasa takut untuk berbuat maksiat. Ketika ia mengetahui bahwa Allah Maha melihat, ya, ketika ia melakukan amal soleh, dia yakin bahwa Allah melihat dia berusaha untuk memperbaiki kualitas amalan ibadah yang ia kerjakan. Ya, dan, ya, tentunya, ya, dengan mengetahui nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, kita lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan karena itu, ya, rukun ibadah yang pernah kita sebutkan, al-mahabbah wal khauf wal raja, yaitu akan ada dalam setiap bab dalam pembahasan, ya, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan, ya, oleh Ibnu Qayyim dalam Miftah Darus Sa'adah, ya, dia mengatakan kullama kana al-'abdu biha a'lam kana billahi a'raf. Ya, setiap kali seorang hamba lebih mengenal, ya, akan Allah Subhanahu wa taala dengan nama dan sifatnya, maka dia akan lebih dekat. Ya, setiap kali seorang hamba mengenal nama, sifat-sifat, nama dan nama-nama Allah, maka dia akan lebih mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walahu atlab, ya, dia lebih bersungguh-sungguh untuk meminta. Wa ilahi aqrab, dan dia lebih dekat. Wa kullama kana laha ankar kana billahi ajhal. Ya, sebaliknya, tiap kali ia tidak mengetahui tentang nama dan sifat Allah, maka, ya, dia akan, ya, jauh dari Allah, akan, ya, tidak akan timbul rasa
cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dia mengatakan wallahu yunzilu al-'abda min nafsihi haitsu yunziluhu al-'abdu min nafsihi. Allah menempatkan seorang hamba pada dirinya sebagaimana hamba menempatkan Allah pada dirinya. Kalau kita tempatkan Allah di tempat yang tinggi, maka Allah juga akan mengangkat kita. Tapi jika kita menempatkan Allah di tempat yang rendah, maka Allah tidak akan mengenal kita dan merahmati kita sebagaimana rahmat Allah dalam namanya Ar-Rahim. Perlu kita ketahui bahwa maksud dari rahmat yang kita sebutkan, Allah merahmati dan tidak merahmati, rahmat itu terbagi dua. Rahmat yang lahir dari nama Allah atau yang bersumber dari nama Allah Ar-Rahman, yang berarti kasih sayang Allah kepada seluruh makhluk Allah, baik mereka beriman ataupun tidak beriman, bersyukur atau tidak bersyukur, atau kufur. Yang kedua, rahmat Allah yang khusus kepada orang-orang yang beriman, yang menjadi khas nama dari Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahim. Karena Ar-Rahim maksudnya adalah Allah menyayangi, mencintai hambanya hanya khusus orang-orang yang beriman. Karena itu ada dua nama Allah yang masing-masing memiliki makna menyayangi, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tetapi Ar-Rahim khusus hanya orang beriman, sedangkan Ar-Rahman berlaku bagi seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala tanpa melihat bersyukur atau kufur. Dan kita ingin selalu menjadi orang-orang yang khusus di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada jalan untuk mengenal nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan tafaqquh fiddin, belajar, menambah pengetahuan kita tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, mengapa penting kita untuk mengetahui nama dan sifat Allah dalam zikir? Karena Allah yang menciptakan makhluk dan mengadakan mereka, sebagaimana Dia pula yang telah menundukkan segala isi langit dan bumi ini untuk hamba-hambanya. Allah yang menciptakan makhluk dan mengadakannya dari tidak ada, Dia pula yang menundukkan seluruh makhluk Allah di langit dan di bumi. Allahul ladzi khalaqas sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahun lita'lamu anna Allaha 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in 'ilma.